Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang terhormat Wakil Ketua dan anggota DPR RI. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPD RI. Yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua Lembaga Negara. Yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang terhormat para undangan dan hadirin yang hadir secara fisik maupun virtual. Yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, telah hadir dan menandatangani daftar hadir fisik sebanyak 98 orang dan virtual sebanyak 231 orang. Total 329 orang anggota dari seluruh unsur fraksi DPR RI. Maka quorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2020-2021 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2020-2021. Dan belanja negara APBN tahun anggaran 2020. Telah mengangkat manusia dan distorsi perekonomian global dan menurunkan derajat kesejahteraan rakyat tanpa diketahui kapan ancaman ini akan berakhir. Oleh karena itu, pemulihan global termaksud pemulihan di Indonesia pada tahun 2021 dihadapkan pada tantangan yang berat. Pulihnya kehidupan sosial dan perekonomian RI telah memberikan dukungan kepada pemerintah dengan menetapkan Perpu 1 tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang memadai
untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 dan dampaknya. Pemerintah agar dapat melaksanakan amanat undang-undang tersebut secara efektif untuk memperkuat penanganan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, serta pelayanan umum negara. Kinerja pemerintah semakin dituntut oleh rakyat agar dapat bertindak sigap, cepat, dan terpadu dalam menjalankan berbagai program untuk melindungi rakyat, membantu rakyat, dan memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia. Kita menyadari bahwa efek pandemik ini begitu besar terhadap menurunnya derajat kesejahteraan rakyat Indonesia yang ditandai dengan bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran serta penurunan daya beli masyarakat yang sangat signifikan. Kondisi ini memberikan tekanan yang sangat besar bagi perekonomian nasional kita dan APBN tahun anggaran 2021. Pemerintah memproyeksikan perekonomian nasional pada tahun 2021 dapat tumbuh pada kisaran 4,5 sampai 5,5%. Pulihnya perekonomian nasional tersebut hanya akan dapat terwujud apabila program pemulihan ekonomi dan sosial yang diselenggarakan pemerintah pada tahun ini berjalan dengan baik, konsisten, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Penyusunan APBN 2021 berada dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak pada ketidakpastian perekonomian global dan nasional. Oleh karena itu, pemerintah agar dapat memperhitungkan secara cermat berbagai kemungkinan dalam mengantisipasi ketidakpastian di masa yang akan datang, serta menyediakan ruang fiskal yang antisipatif sehingga APBN 2021 dapat berjalan dengan efektif. Sebagai instrumen yang sangat penting dan strategis bagi penyelenggaraan negara untuk mensejahterakan rakyat, maka APBN 2021 agar dapat diarahkan untuk penguatan bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan sosial, transformasi strategis, serta penguatan reformasi. Di bidang kesehatan, APBN 2021 agar mengalokasikan program pemerintah dalam mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19 melalui antara lain fasilitasi penemuan vaksin, penyediaan masker untuk rakyat, penguatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan alat kesehatan, penguatan PSBB, pembatasan sosial berskala besar dengan mekanisme yang lebih terpadu dan terkoordinasi, reformasi program jaminan kesehatan nasional menuju jaminan kesehatan semesta. Upaya ini sangat dibutuhkan, baik dalam konteks percepatan pemulihan sosial ekonomi maupun dalam konteks membangun dan mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter dan unggul. Program pemulihan ekonomi nasional agar diarahkan untuk dapat menjangkau pemulihan pada sisi permintaan atau demand side dan pemulihan pada sisi penawaran atau supply side. Pada demand side, pemulihan yang dilakukan pemerintah agar memberikan penekanan pada upaya mengatasi penurunan derajat kesejahteraan rakyat yang meluas, mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, mengantisipasi penurunan daya beli rakyat, PHK, berkurangnya pendapatan rumah tangga, meningkatnya rakyat yang membutuhkan bantuan sosial. Pemerintah agar melanjutkan penguatan dan perluasan bantuan sosial untuk mendukung pemulihan, perbaikan DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial, peningkatan efektivitas program perlindungan sosial melalui sinergi dan atau integrasi bantuan sosial, serta mempersiapkan program perlindungan sosial yang adaptif
terhadap resesi ekonomi dan bencana. Pada supply side, upaya dan kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional bagi pelaku usaha agar dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat guna dalam menggerakkan produktivitas perekonomian nasional. Pemulihan sektor UMKM dan sektor padat karya juga perlu terus diperkuat. Hampir 60% PDB nasional bersumber dari sektor UMKM dan 97% tenaga kerja nasional menggantungkan hidupnya dari sektor ini. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah pada UMKM dengan memberikan program bantuan dan penguatan sangat diperlukan. Sedangkan dalam pemulihan kehidupan sosial masyarakat, dibutuhkan upaya sosialisasi, edukasi, dan kedisiplinan bersama dalam menjalankan protokol kesehatan melawan COVID-19. Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dan pencegahan dan pengendalian COVID-19 agar dapat dilaksanakan oleh pemerintah secara konsisten, terkoordinasi, dan tersosialisasi dengan baik, sehingga pelaksanaannya mendapat dukungan dari seluruh masyarakat luas. Pandemi COVID-19 juga memberikan peluang bagi Indonesia untuk segera melakukan transformasi strategis. Selain melakukan transformasi strategis melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor dan bidang, transformasi strategis juga perlu diarahkan khususnya dalam membangun kekuatan ekonomi nasional di bidang pangan dan industri nasional. Pada saat ekspor impor mengalami kontraksi secara global dan semua negara memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negerinya, maka Indonesia dapat mengambil kesempatan ini untuk melakukan transformasi strategis dalam membangun kekuatan di bidang pangan dan membangun industri nasional berbasis bahan baku dalam negeri. DPR RI mendukung upaya pemerintah melakukan reformasi sebagaimana yang disampaikan pada pembahasan pendahuluan dalam KEM PPKF 2021 atau kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, bahwa pemerintah akan melakukan reformasi penganggaran, reformasi perpajakan dan PNBP, reformasi TKDD atau transfer daerah dan dana desa, reformasi kesehatan, reformasi pendidikan, dan reformasi perlindungan sosial. Dalam kondisi ruang fiskal APBN yang semakin tertekan, maka diperlukan upaya reformasi tersebut untuk mewujudkan APBN yang efisien dalam menciptakan kemakmuran bagi rakyat, APBN yang dapat membuat rakyat merasakan kehadiran negara melalui pelayanan publik yang semakin baik. Rakyat merasakan bahwa kesejahteraannya meningkat. Rakyat mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Rakyat mudah mendapatkan pelayanan pendidikan. Rakyat mudah mendapatkan bansos yang diperlukan. Dan rakyat merasakan kehadiran negara yang melindungi dan mengayomi hidupnya. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, APBN tahun 2021 selain harus mengalokasikan program dan anggaran penanganan COVID-19 dan dampaknya, juga harus memastikan keberlanjutan pembangunan nasional dan pelayanan umum negara. Hal ini tentunya akan menjadi tantangan bagi pemerintah, mengingat saat ini penerimaan negara tergerus akibat dampak pandemi COVID-19, sementara belanja negara semakin meningkat. Pada tahun 2021, defisit anggaran diperkirakan akan tetap tinggi, yaitu lebih dari 3% terhadap PDB
sejalan dengan kinerja penerimaan yang belum membaik. Kinerja penerimaan 2021 diprediksi masih akan tetap tertekan dan berimplikasi pada semakin besarnya ketergantungan pemerintah terhadap instrumen pembiayaan utang sebagai sumber pendanaan APBN untuk menutupi defisit anggaran. Oleh karena itu, pemerintah agar menyusun strategi pembiayaan utang yang memperhatikan resiko dan kapasitas fiskal APBN di masa yang akan datang dan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel. Dengan beban utang yang semakin besar, maka pemerintah wajib memastikan bahwa utang tersebut digunakan untuk belanja negara yang benar-benar berdampak bagi meningkatnya derajat kesejahteraan rakyat. RUU APBN tahun 2021 akan dibahas bersama oleh pemerintah dan DPR RI, serta mempertimbangkan masukan dari DPD RI. DPR RI dapat memahami beban berat APBN tahun 2021 dan DPR RI memiliki komitmen yang tinggi dalam bergotong royong bersama pemerintah untuk memformulasikan APBN 2021 yang berkualitas sebagai APBN yang dapat melindungi rakyat, memberdayakan rakyat, mensejahterakan rakyat, memajukan Indonesia, dan memperkuat persatuan seluruh anak bangsa Indonesia. DPR RI berharap agar rancangan Undang-Undang APBN 2021 beserta nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dapat memenuhi harapan rakyat Indonesia untuk dapat mengatasi permasalahan pandemi COVID-19 serta percepatan pemulihan sosial dan pemulihan ekonomi. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI sebagai tugas konstitusional dalam menjalankan pembangunan hukum dan memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini menemui kendala yang sangat berarti. Dengan mempertimbangkan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan kebutuhan untuk melaksanakan tugas legislasi secara maksimal, maka DPR RI mengesahkan metode rapat terbaru, yaitu rapat secara virtual. Metode tersebut disahkan melalui Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang pembentukan undang-undang. Pada masa persidangan 4 tahun sidang 2019-2020 yang lalu, DPR, pemerintah, serta DPD telah melakukan evaluasi terhadap prolegnas prioritas tahun 2020 agar capaian fungsi legislasi lebih realistis dan terukur. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, daftar rancangan undang-undang atau RUU yang ada dalam prolegnas prioritas tahun 2020 menjadi 37 RUU dengan komposisi 16 RUU dikurangi dari daftar prolegnas prioritas tahun 2020 sebanyak 3 RUU ditambahkan dalam prolegnas prioritas tahun 2020 serta 2 RUU sebagai pengganti rancangan undang-undang lama yang sudah masuk prioritas tahun 2020. DPR akan menyelesaikan seluruh RUU yang ada dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2020 pada masa persidangan 1 tahun sidang 2020-2021 dengan tetap memperhatikan skala prioritas sehingga kebutuhan hukum bagi negara kesatuan Republik Indonesia dapat dipenuhi. DPR juga akan terus melanjutkan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka, dan yang terpenting adalah mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sehingga undang-undang yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat untuk menjaga kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melalui alat kelengkapan Dewan akan melakukan rapat-rapat bersama
dengan mitra kerja maupun panitia kerja untuk menjalankan prinsip check and balances atau pengawasan dan keseimbangan pada pemerintahan. Salah satu fokus pengawasan yang akan dilakukan DPR RI adalah pengawasan terhadap pandemi COVID-19 dan dampaknya, baik itu yang menyangkut urusan bidang kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, UMKM, pendidikan, pilkada, pariwisata, dan bidang lain yang terdampak. DPR RI memahami bahwa dinamika kondisi saat ini membutuhkan langkah-langkah cepat dari pemerintah yang kewenangannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Namun, sesuai dengan tugas konstitusional, DPR RI akan memastikan bahwa setiap langkah pemulihan sosial dan ekonomi nasional yang dilakukan telah memenuhi peraturan perundang-undangan, memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tata kelola yang baik, dan mencegah moral hazard. Dalam menjalankan fungsi diplomasi parlemen, DPR melalui pertemuan-pertemuan forum kerja sama antar parlemen yang masih harus dilaksanakan secara virtual, terus menyuarakan pentingnya kerja bersama, kolaborasi, gotong royong multilateralisme dalam membangun kapasitas dan kapabilitas bersama menghadapi pandemi COVID-19 dan ancaman resesi perekonomian global. DPR RI akan terus melakukan upaya untuk berkontribusi dalam memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan besar yang harus kita hadapi bersama-sama masyarakat dunia saat ini. Pandemik ini menguji komitmen masyarakat internasional untuk bekerja sama menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 dan dampaknya. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat. Demikian pidato pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2020-2021.